Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Tuhan luar biasa ya. Oke. Selamat datang di gereja Tuhan bagi yang pertama kali hadir. Dan tak lupa saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Berikan salam satu dengan yang lainnya, selamat Natal dan menjelang Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Ya, boleh keluar dari bangkunya Bapak Ibu, tapi jangan sampai keluar dari gereja Bapak Ibu. Oke. Haleluya. Sebelum duduk, mari kita bertepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Wow. Saya salut kepada Bapak Ibu karena hujan-hujan pun datang. Itu semua karena rasa cinta Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya langsung saja akan menyampaikan firman Tuhan yang saya kasih judul kelahirannya adalah penggenapan daripada firman Tuhan atas hidup kita. Karena manusia itu tidak dapat menyelami semua perbuatan Allah. Kita itu hanya sedikit memahami. Itu pun saat kita memahami tentang Allah, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi Allah mau membuka dirinya supaya manusia bisa memahami. Jadi tidak terselip satupun dari kita yang terlalu bangga atau sombong bahwa saya sudah paham Tuhan. Saya sudah mengerti tentang Tuhan. Walau Anda ambil kuliah S1, S2, S3 teologi, namun semua pemahaman yang kita dapat tentang Tuhan, itu semua karena anugerahnya. Apa yang terjadi sekarang ini adalah sebuah anugerah Tuhan. Kita bisa memahami sedikit tentang kelahiran juru selamat, itu karena Tuhan mau dan berkenan membuka dirinya untuk supaya kita mengenal Dia dan mengerti Dia. Namun kita juga harus ingat bahwa tidak semua yang berkenaan dengan Allah dan apapun yang sedang Allah lakukan dapat kita pahami. Kenapa? Karena Allah tidak terbatas dan kita terbatas. Allah itu pencipta akan segala sesuatu. Namun Allah tidak dibatasi oleh ciptaannya. Termasuk waktu. Waktu adalah ciptaan Tuhan. Waktu ini diciptakan untuk saya dan saudara. Ya, kalau kita mengenal waktu dari jam, dari hari, minggu, bulan, ini bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita semua sebagai manusia. Allah menciptakan waktu, namun Allah tidak terbatas oleh waktu dan Dia tidak terbatas oleh ruang. Kalau Bapak Ibu dan saya ini terbatas oleh waktu dan ruang. Bapak Ibu yang ada di gereja ini tidak mungkin ada di tempat lain, betul nggak kira-kira ya? Sama dengan waktu, waktu juga sama. Kita kumpul di tempat ini jam 17.50. Ini semuanya ada di tempat ini dan kita nggak berada di waktu yang lain Bapak Ibu. Karena tubuh kita terperangkap pada satu dimensi. Ya, sama dengan waktu. Kita semua sama ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu punya jam, punya handphone, kalau kita connect dengan internet, pasti waktunya sama. Ya di tempat ini, WIB, Waktu Indonesia Barat, bukan bercanda Bapak Ibu. Itu kan program TV. Ada waktu yang dinamakan Kronos dan Kairos, sama-sama katakan Kronos dan Kairos. Kalau Kronos itu ukuran waktu atau hari dari kehidupan manusia secara kuantitatif. Tapi kalau Kairos adalah waktu ukuran hari secara kualitatif dan itu biasanya hanya dimiliki oleh Tuhan. Jadi kalau kita belajar tentang Kronos seperti jam, hari, minggu, bulan, ini Kronos Bapak Ibu. Jadi kita tahu berapa hari, berapa minggu, berapa jam, terus kita berkata waktu adalah uang, jangan menyanyiakan waktu adalah yang terbaik bagi kita. Ini semuanya
kalau bisa dibilang secara matematik, bisa kelihatan, bisa kita hitung, itu kronos. Dan ini semua mengacu pada manusia. Kronos ini ke manusia. Tetapi kalau kairos, ini waktu adalah waktunya Tuhan. Dan Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Makanya dinamakan dia itu diakronik, sama-sama katakan diakronik. Dia dari kata melintasi, melampaui atau melalui, dan kronik dari kata kronos yaitu waktu. Jadi Allah itu melampaui waktu yang manusia pahami. Jadi jika Tuhan berkata, aku belum waktunya, jadi itu nggak bisa kita selami. Kalau Tuhan berkata besok, apakah kita berkata bahwa hari Rebo? Enggak bisa. Karena waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Kita kronos. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu kronos. Tapi kalau waktunya Tuhan, enggak ada yang seperti itu. Sekali lagi saya ungkapkan, kalau dia berkata besok, ini belum ada yang tahu kapan. Bukan Rebo, bukan Kamis, bukan Jumat, atau bukan hari-hari selanjutnya. Tapi Tuhan berdaulat atas waktu. Nah, Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas oleh apapun. Jadi makanya Bapak Ibu, kita sebenarnya sebagai manusia, itu sangat sulit memahami Allah. Di awal saya katakan, kalau sampai kita bisa memahami Allah, bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Bahkan sampai masa kelahirannya pun dalam dunia ini, kita harus cukup meluangkan pikiran dan iman supaya kita dapat percaya dan belajar melangkah untuk memahaminya. Ini bagi orang di luar sana mustahil. Allah menjelma menjadi manusia. Masa ada Allah yang agung mau menjelma menjadi manusia? Allah bisa lakukan apapun. Amin. Dia bisa menjelma menjadi apapun. Kalau di dalam perjanjian lama dikatakan teofani. Tetapi dalam perjanjian baru dia menjelma mengambil rupa sama seperti manusia. Dia ikut bersama-sama dalam sejarah manusia. Mulai nubuatan para nabi, dari kedatangan Mesias, sampai penebusan yang dilakukan oleh Mesias, semuanya ini sudah diatur oleh Tuhan. Kita yang sekolah Alkitab belajar waktu. Oh ini, tahun sekian, ini pas memang waktunya. Secara akademik, pikiran kita berkata pas. Tapi kita nggak bisa memahami waktunya Allah. Karena dia berkuasa dan bertahta atas segala-galanya. Kenapa Allah bisa memilih Maria dan Yusuf? Minggu kemarin saya ungkapkan Bapak Ibu, dari posisi manusia mereka, bahkan sampai kehidupan Yesus selama ada dalam dunia ini. Kalau kita bisa mengerti dan percaya akan semua rangkaian peristiwa Allah ini, sekali lagi, bukan karena kemampuan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang datang hari ini di sini merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, bukan dirayakan dengan event yang besar-besaran, tetapi kita merayakan dengan memaknai dari dasar iman yang benar dan ucapan syukur. Kita tidak merayakan bayi, tapi kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat yang hadir dalam dunia ini. Nubuatan adalah sebuah janji Allah kepada manusia atas pengampunan dosa. Namun nubuatan bukanlah hal yang sesuai dengan kehendak atau waktu manusia, tetapi semua dalam kairosnya Tuhan. Makanya Alkitab berkata, Tuhan kalau menolong itu selalu tepat pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Saya mengalami berbagai macam mujizat daripada Tuhan. Setiap hari saya mengalami. Tapi ada beberapa hal secara spesifik. Di saat semua terasa mepet, Tuhan bekerja dengan caranya. Bapak Ibu pun pasti pernah merasakan dan sering merasakan, amin. Tuhan, kayaknya sudah waktunya nih.
Aku bayar angsuran, kan gitu Bapak Ibu ya. Tapi kok nggak ada uang? Wah, biasanya manusia memandang berkat hanya berkat jasmani Bapak Ibu. Sing hutang manusia, yang hutang situ, yang mencicil juga situ. Tapi kalau pas nggak ada uang, yang disalahkan siapa Bapak Ibu? Siapa yang disalahkan? Sanggup tak engkau memberkati? Enggak seperti itu. Dia datang ke dunia bukan hanya untuk jasmani kita, tetapi untuk rohani kita. Pada saat Yesus lahir dalam dunia ini, waktu itu tidak ada sambutan meriah. Kenapa dipilih, ditentukan kandang, terus palungan tempat makan domba, kenapa harus ada di Betlehem, kenapa harus Maria dan Yusuf. Rangkaian ini adalah rangkaian kesederhanaan. Yang menyambut Yesus lahir itu bukan gubernur, bukan dimeriahkan oleh ribuan orang, tetapi yang menyambut Yesus lahir adalah para gembala yang sederhana. Itu pun gembala baru tahu kalau ada kelahiran Mesias karena diinformasi oleh malaikat. Yang kedua, orang Majus pun dia tahu karena bintang, dan itu beberapa waktu baru datang. Jadi kita merayakan kelahiran Juru Selamat ini bukan dengan kemewahan dan gemerlapnya, bukan karena acaranya atau makanannya, namun kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan ucapan syukur dan dengan iman yang benar. Amin. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat gereja kita ini, gerejanya ini sederhana. Kita merayakan sederhana, enggak ada Santa Claus. Karena akhir-akhir ini mulai banyak timbul, Yesus digantikan dengan Santa Claus. Digantikan dengan pohon Natal. Awalnya hampir gak ada pohon Natal Bapak Ibu. Tapi panitia bekerja keras. Boleh tepuk tangan untuk panitia Bapak Ibu. Jangan menggantikan makna kelahiran Sang Juru Selamat dengan ornamen-ornamen dunia dan atraksi-atraksi dunia yang tidak mencerminkan iman kepada Dia. Natal menjadi salah satu jebakan bagi manusia bisa melenceng daripada pemaknaan iman yang benar. Saya kembali mengingatkan, Dia lahir, ujungnya adalah Dia mati untuk menebus dosa kita. Amin. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita hidup bukan di zaman sekarang, di zaman sebelum Yesus lahir. Bayangkan, dosa kita yang bertumpuk-tumpuk, siapa yang bisa menghapus? Makanya saat kita hidup dalam zaman sekarang ini, kita wajib bersyukur karena kita dipilih Dia dan kita bisa mengenal siapa Sang Penebus kita. Amin. Jadi Natal ini bukan berbeda dengan Paskah, bukan berbeda dengan Jumat Agung. Enggak, Natal selalu berdekatan dan identik dengan kematian Sang Juru Selamat. Dikatakan di sini, tetapi terpujilah Allah Bapa yang di surga, janji Allah itu untuk menebus dosa manusia digenapi di dalam Kristus Yesus. Dan setiap kali kita mengingat akan kelahiran, kita juga akan mengingat kematiannya dan kita berkata, terima kasih Tuhan, Engkau telah datang dalam dunia ini untuk menebus dosa kita. Itu janji Allah. Saat manusia jatuh dalam dosa pertama kali, udah gak bisa lepas dosanya. Makin hari Alkitab berkata, makin bertambah jumlah manusia, makin mereka melenceng dari kehendak Tuhan. Dan manusia gak bisa menebus dirinya sendiri. Allah mengirim anaknya yang tunggal, yang harus menebus dosa saya dan dosa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau Anda berkata, ikut Kristen hanya melulu tentang berkat jasmani, maaf, Anda mungkin salah jalan. Ikut Tuhan bukan hanya tentang berkat jasmani, tetapi juga tentang berkat rohani. Orang di sana mau lebih kaya daripada kita, mau lebih hebat daripada kita, itu bukan urusan kita. Yang penting kita diselamatkan karena kematian Tuhan. Amin.
Kelahiran identik dengan kematian sang juru selamat. Karena di Titus 3 ayat 5-7 dikatakan, dia telah menyelamatkan kita, sama-sama katakan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh siapa? Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh apa Bapak Ibu? Kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Makanya saya ambil gambar seperti ini. Kelahiran palungan mengarah kepada kematian. Amin. Jadi jangan maknai Natal dengan kemewahan saja. Binar-binar, wah semuanya baru. Baju baru. Puji Tuhan dong. Saya pancing ke sana Bapak Ibu, luar biasa memang ya. Bukan masalah sepatunya baru, bajunya baru, dan sebagainya baru. Hidup kita baru karena penebusan Tuhan. Pengampunan dosa dan hidup kekal ini adalah berkat. Amin. Saya ulangi lagi. Pengampunan dosa dan hidup kekal ini adalah berkat. Bukan hanya berkat jasmani, karena berkat jasmani itu tidak kekal, tidak awet. Tapi berkat rohani, keselamatan, pengampunan dosa, ini adalah kekal. Jadi kalau kita lihat ayat ini dikatakan pengampunan dosa dan hidup kekal adalah satu paket. Sama-sama katakan satu paket. Saat engkau diampuni dosanya, engkau beroleh hidup kekal. Dan semua itu dilakukan, dia harus datang dulu dalam dunia ini. Makanya dia harus menjelma menjadi manusia. Karena sepanjang sejarah manusia, tidak ada satupun manusia yang benar di hadapan Tuhan. Alkitab berkata enggak ada satupun manusia yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi manusia dibenarkan karena kematiannya. Kita harus bersyukur Bapak Ibu. Di Kisah Para Rasul 4 ayat ke-12. Ayat terakhir kita baca sama-sama. 2, 3. Dan keselamatan selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat pemain musik bisa masuk. Jadi makna Natal tahun ini adalah kita mengingat semua janji Allah sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus satu untuk semua. Tidak perlu ditambah-tambahkan. Entah Anda dari suku apa, saya tidak peduli. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Tidak usah ada selamatan Bapak Ibu. Harus pakai ini, pakai itu. Kata nenek moyang saya, kata nenek moyang kami harus begini, harus begitu. Udah nggak usah lagi. Kenapa? Karena semua ada di dalam Yesus Kristus. Yang kita peringati kelahirannya. Jadi memang saat kita meringati kelahiran Yesus harus dengan sukacita. Kenapa? Bukan sukacita karena hal-hal baru yang kita beli, yang kita dapat, yang kita makan, atau yang kita lihat tadi. Tapi kita harus bersukacita karena Raja di atas segala raja turun dalam dunia untuk membebaskan kita dari kutuk dosa. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengerti Natal adalah maknanya seperti ini, maka kita tidak ada ruang untuk bertengkar. Amin. Zaman dulu gereja ini suka bertengkar Bapak Ibu. Saya tak kasih tahu aja Bapak Ibu ya. Gara-gara makanan itu sudah bertengkar loh Bapak Ibu. Gara-gara kerupuk, gara-gara pisang. Salah vendor beli aja bisa bertengkar. Dan akibatnya bisa tidak sapa 3 bulan sampai 6 bulan Bapak Ibu. Pendeta harus turun tangan. Makanya sekarang enggak Bapak Ibu. Karena maknanya bukan hanya sekedar kemewahan atau kemeriahan acara, tetapi makna Natal didasari dengan iman dan ucapan syukur. Karena dia lahir bagi kita.
Seorang anak telah diberikan untuk kita, supaya kita yang berdosa dihapus. Kita yang harusnya mati karena dosa dan pelanggaran kita dipindahkan ex agorazo, menjadi orang yang hidup kekal. Ayat tadi dikatakan, bukan karena perbuatan kita diselamatkan. Bukan karena apa yang kita lakukan, kita beroleh selamat. Tapi karena pemilihan Allah sejak awal, kita diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya ini, bagi Anda yang baru mengenal Tuhan, atau sudah lama mengenal Tuhan, kita nggak boleh sombongkan diri. Kita nggak boleh berkata, oh karena waktu itu Pak, waktu itu saya hampir kecelakaan, terus ada orang bilang, Yesus, Yesus. Terus gara-gara satu orang itu, saya ikut Yesus Pak. Bukan. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena langkah aktif kita bisa percaya kepada Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, sebelum Kejadian 1 ayat 1, Dia sudah tentukan kita, sudah pilih kita untuk diselamatkan. Walau kita seperti ini, jatuh bangun dalam dosa, kadang percaya, kadang ragu sama Tuhan. Betul gak kira-kira Bapak Ibu? Tapi Dia tidak pernah menyesali pilihannya. Kita ini Bapak Ibu yang hampir sama dengan orang di luar sana, Tuhan tidak pernah menyesal. Karena Dia sangat mencintai kita. Dan Dia datang untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Satu kali nanti Bapak Ibu, saat kita dipanggil Tuhan ke surga, kita udah gak usah khawatir. Kita gak seperti orang yang lain, harus cari jalan. Harus menemukan jalan, kita nggak usah cari jalan. Kita sudah langsung didampingi oleh Tuhan. Kita sudah diambil oleh Allah kita. Karena kita adalah kepunyaannya dan kita pasti akan kembali pada yang punya. Jadi makna Natal sekali lagi, jangan lagi dimaknai dengan bayi yang nggak bisa apa-apa. Tetapi dimaknai dengan kelahiran Sang Juru Selamat yang merelakan dirinya turun dalam dunia, menjadi serupa dengan kita yang penuh keterbatasan, yang Dia memiliki waktu kairos dan Dia harus tunduk pada kronos. Luar biasa loh Bapak Ibu. Dia yang adalah Allah yang sempurna, Dia mau menundukkan dirinya menjadi hamba sama seperti kita. Makanya Dia bisa merasakan kesakitan kita. Dia bisa merasakan kelemahan kita. Dia bisa merasakan kesedihan kita. Dia bisa merasakan apa yang daging kita rasakan. Bukan hanya Dia sebagai Allah, tapi Dia juga sebagai manusia yang turun dalam dunia ini. Dan Dia tahu segala sesuatu yang sedang Bapak Ibu rasakan hari-hari ini. Engkau rindu sesuatu, engkau sedang mengalami sesuatu. Allah kita tahu segala-galanya. Dan Dia berkata, semua dalam kendali Tuhan. Amin. Ini raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang menciptakan segala-galanya. Kenapa kita harus khawatir? Kita belajar percaya sama Tuhan. Jangan khawatir, karena Dia pegang kendali atas semua. Tadi sebelum ibadah, terus sekali hujan. Saya di rumah cuma ngomong gini sama Tuhan. Saya doa gini, terserah Engkau Tuhan, hujan ndak hujan, berhenti hujan apa tidak, kami tetap datang untuk menyembah-Mu. Ternyata hujannya berhenti Bapak Ibu. Bukan karena doa saya, tapi semua karena kairosnya Tuhan. Bukan karena waktu saya berdoa, tetapi itu semua karena kehendak Tuhan. Jadi nggak ada satupun yang kita banggakan dalam diri kita. Kita berhasil ataupun kita nggak berhasil, semua karena anugerah Tuhan. Tetap datang kepada Tuhan, sembah Dia, bersuka cita. Karena Dia memang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu.